Tapi kalau ada didikan-didikan lain seperti orang-orang yang pelanggaran ITE, provokator, terus dia tersangkut hukum, pidana, penjara, tersangka, itu juga buah daripada kesalahan. Pasti ada pro dan kontra, tetapi ingat saudara-saudara, siapapun Anda, berapapun usia Anda, kalau bicara soal menilai, saya juga bisa menilai orang lain. Intinya saya diingatkan dan saya mengajak saudara sekalian, jangan sombong, jangan songong, jangan merasa sok paling suci, paling benar. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Ada yang bilang istilah-istilah dokter kerupuk, ada yang bilang istilah-istilah herder, ada yang dibilang istilah-istilah penyesat, ada yang dibilang istilah-istilah bidak. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang penting dan menarik. Nasihat Pastor Andi Simon untuk pendeta atau hamba Tuhan, senior dan junior yang sering membuat tuduhan yang tidak berdasar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Hari ini ramai membicarakan soal celpen, puji Tuhan. Memang saya menyadari betul bahwa hidupku hari-hari tidak lepas dari fenomenal dan kontroversi. Apa saja yang saya buat, bahkan kadang-kadang senyumanku seperti ini mungkin satu hari akan dibicarakan. Mataku yang agak-agak sipit ini akan dibicarakan. Alisku yang agak-agak begini dibicarakan. It's okay lah. Karena memang hidupku sejak dari sekolah itu sudah seperti ini gitu. Artinya banyak keseharian saya itu menjadi pembicaraan. Tapi saya terus mau belajar. Karena saya tahu bahwa selama aku masih hidup, Tuhan mengajariku agar suatu hari kelak aku menjadi serupa dengan Dia. Ampuni keterbatasanku, ampuni kalau saya banyak kelihatan mengundang Anda untuk komentar. Apa yang kita buat itu menjadi pembicaraan. Pasti ada pro dan kontra. Tetapi ingat saudara-saudara, siapapun Anda, berapapun usia Anda, kalau bicara soal menilai, saya juga bisa menilai orang lain. Tetapi untuk apa? Saya harus sibuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Saya dipanggil tidak untuk menjadi penilai pelayanan orang lain. Saya dipanggil tidak untuk menjadi hakim yang memberi nilai atau juri. Ini, itu, ini. Tapi saya dipanggil untuk memuji, menyembah Tuhan, bersaksi, dan waktu saya pulang menghadap Bapa, saya membawa buah-buah yang senangkan hati Bapa. Yang paling pasti, adakah jiwa-jiwa yang kau bawa untuk Tuhan, bukan yang lain. Untuk lebih memperluas dan sekaligus memperdalam ulasan ini, kita juga perlu menyaksikan tayangan berikut ini. Iman adalah perbuatan, prestasi adalah buah daripada iman. Kerinduan hatiku dan Pastor mengajak Bapak Ibu sekalian, saat kita menghadap Tuhan, biarlah kita boleh membawa perbuatan kita, jiwa-jiwa, bagaimana kita menyatakan perbuatan Tuhan yang ajaib, masyhur namanya. Kita bersaksi, perbuatan kita jadi teladan, kita dihina, kita bisa menerima. Tapi kalau ada didikan-didikan lain seperti orang-orang yang pelanggaran ITE, provokator, terus dia tersangkut
hukum, pidana, penjara, tersangka, itu juga buah daripada kesalahan. Kita mengampuni, tapi seringkali hukum dunia itu berjalan, saudara-saudara. Makanya kalau menyesal, nyesal sekarang, tobat sekarang. Jangan nanti sudah kejadian, tersangkut undang-undang ITE, baru nyerang, tidak punya kasih, dan macam-macam. Intinya saya diingatkan dan saya mengajak saudara sekalian, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa sok paling suci, paling benar. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Jangan sampai kita bawa penyesalan, karena selama kita hidup kita hanya berbuah gosip, negatif, busuk, iri, dengki, menghakimi. Serem banget. Yuk, mari berbuah-buah. Yuk, nyatakan iman kita dan perbuatan kita. Dan prestasi adalah bagian daripada iman. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon semakin mendekati utuh dan lengkap berkaitan dengan konteks ulasan pada kesempatan ini, saya rindu kembali menunjukkan cuplikan pernyataan Pastor Andi Simon berikut ini. Saat saudara-saudara dan saya meninggalkan dunia fana ini, kita menghadap Bapa di surga. Yang kita miliki bukan harta benda, bukan juga doktor teologi, bukan juga seabrek-abrek segala macam piagam penghargaan, bangunan fisik pelayanan gereja. Bukan! Yang kita miliki hanya satu, Yesus. Ingatlah hal ini, bahwa suatu hari setiap kita akan menghadap Bapa. Maka kalau saudara, siapapun Anda, ingat hal ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang banyak urusan orang lain. Apa-apa gitu dibicarakan, digunjingkan dengan istilah-istilah meluruskan kebenaran. Padahal sebetulnya ada beberapa hal di sana. Ada pansos, ada kepo. Pastor juga melihat kok ada medsos. Mataku juga melihat, mendengar. Banyak istilah-istilah yang aneh-aneh. Tapi pastor tidak punya area, waktu, atau kesempatan untuk urus-urus seperti itu. Bayangkan kalau pastor menjadi pengamat, banyaknya istilah-istilah yang baru yang orang lakukan, saling serang, menyerang. Ada yang bilang istilah-istilah dokter kerupuk, ada yang bilang istilah-istilah herder, ada yang dibilang istilah-istilah penyesat, ada yang dibilang istilah-istilah bidak. Kalau pastor juga memiliki benih seperti itu, pastor juga bisa banyak hal komplain sana sini. Tapi untuk apa? Saya harus ingat, dan hari ini Tuhan ingatkan kembali kita semuanya. Uruslah dirimu, uruslah pengajaranmu. Gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percaya kepadamu. Besar kecil itu anugerah Tuhan. Tidak usah sibuk urusin orang lain dengan dalil meluruskan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ingat Bapak Ibu, entah Anda muda, entah Anda sudah tua, entah Anda punya karunia apapun juga, ingatlah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, suatu hari kita semua akan menghadap Bapa, dan kita semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Jadi kalau saudara-saudara mau hari ini menjadi orang munafik, mau jadi orang yang sok hebat, tapi di belakang itu ada topeng, semua ini hanya sementara. Suatu hari kelak kita akan bertemu Bapa, dan masing-masing kritikan kita, komplain kita, sanggahan kita, pemikiran kita, dalilnya kita, hidupnya kita, buahnya kita akan kita
pertanggungjawabkan di hadapan Bapa di surga. Dunia tidak kekurangan kabar buruk, saudara-saudara. Bahkan melimpah kabar buruk. Tiap hari orang menyuarakan tentang hal-hal yang menakutkan. Tetapi saya berkomitmen, karena Yesus itu sudah menyelamatkan hidupku dan mengubahku dari sampah menjadi pemberita kabar baik hari ini. Maka saya pun juga semangat dan selalu bersuka cita, selalu bergairah untuk menyatakan kabar baik. Yesus bangkit, kuasanya nyata. Dia bisa bekerja atas hidupmu. Dan bukan untuk hal-hal yang lain, saudara-saudara. Bukan untuk kebanggaan personality. Pastor tidak membanggakan organisasiku, organisasi manapun. Pastor juga tidak pernah merasa hebat dengan karunia-karunia siapapun, termasuk karunia Tuhan kasih kepadaku. Saya hanya orang penuh kelemahan yang suka berdoa dan suka mendoakan orang lain. Itu saja. Anda mau kasih label macam-macam, karunia ini, karunia itu, terserah. Saya belajar menjadi diriku sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak dan memperhatikan sekaligus mendengarkan beberapa cuplikan video pernyataan hambanya Pastor Andi Simon. Dan tentunya kalau kita peka melihat dan memperhatikannya, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nasihat serta masukan untuk semua kita, orang-orang percaya dimanapun berada, tetapi secara spesifik ditujukan kepada pendeta atau hamba Tuhan, baik yang senior maupun junior, yang seringkali membuat konten untuk menunjukkan atau menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukan, dikerjakan dan diperbuat oleh hambanya Pastor Andi Simon dalam konteks pelayanan doa aliran kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus, yang seringkali melontarkan tuduhan-tuduhan yang menurut saya tidak berdasar sama sekali, bahkan membuat tuduhan-tuduhan yang menurut saya sudah melewati batas atau keterlaluan, dengan menuduh penipu, palsu, sesat, pakai ilmu sihir, hipnotis, kundalini, energi lain. Nasihat ini perlu kita perhatikan secara serius. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Saya awali dari bagian firman Tuhan yang menegaskan. Dari Amsal 12 ayat 15 dikatakan demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Dengan kata lain, orang yang suka, orang yang senang mendengarkan nasihat, menerima masukan, maka dikatakan di sini orang yang bijak, orang yang berhikmat, orang yang arif. Oleh karenanya, mari kita buka telinga kita, mari kita buka hati kita untuk meresponi, menanggapi nasihat yang benar-benar perlu dan penting demi koreksi diri kita, sekaligus membawa kebaikan bagi kita. Saya bacakan satu bagian ayat firman Tuhan yang lain dari Amsal 19 ayat 20. Dikatakan demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ternyata ketika saat ini, kini dan di sini, kita memiliki respon tanggapan yang terbuka kepada nasihat yang membangun, nasihat yang mengingatkan, yang membawa introspeksi, evaluasi bagi diri kita. Itu berguna untuk masa depan kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian-bagian penting dari nasihat
wejangan, masukan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Selanjutnya beliau berkata demikian, selama hidup, maka target utamanya adalah menjadi serupa seperti Kristus. Saya setuju dan sependapat. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana Paulus bekerja keras siang dan malam dengan segala usaha, dengan maksud dan tujuan, dengan segala hikmat dan pengertian yang Tuhan beri untuk menuntun tiap-tiap orang menuju kesempurnaan dalam Kristus. Artinya menjadi serupa seperti Kristus. Memang beliau jujur berkata, selama kita di hidup ini pasti ada pro dan kontra. Tidak bisa dipungkiri, itu realita kenyataan yang terjadi. Kenapa? Karena pada zaman Yesus pun ada juga yang pro dan kontra. Ahli Taurat, orang-orang Farisi kontra dengan Yesus. Bahkan sering mendekat kepada Yesus bukan dengan kerinduan untuk belajar, tetapi untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan Yesus yang walaupun pada akhirnya mereka tidak bisa menemukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di tengah-tengah adanya pro dan kontra itu, beliau menegaskan, siapapun kita dan berapapun usia kita, janganlah sibuk menilai orang lain atau menilai pelayanan orang lain. Ada perkecualian di sini. Kecuali doktrin ajaran mendasar kekristenan sudah lari menyimpang, maka kita perlu lantang untuk meluruskan dan mengingatkannya. Ini hanya konteks karunia yang berbeda-beda, yang mana ada banyak orang di luar sana mencurigai akan efektivitas dan juga akan optimal dan maksimalnya hambanya Pastor Andi Simon dipakai oleh Tuhan dengan karunia kesembuhan yang Tuhan percayakan. Banyak yang berkomentar, dan komentarnya pun sudah menjurus kepada hal-hal yang ngawur dan nyeleneh, tidak lagi berdasar sama sekali. Beliau merindukan dalam hidup ini supaya sibuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup berbuah dan bermanfaat bagi orang lain. Itu sebabnya Pastor Andi Simon kembali menegaskan, aku dipanggil bukan untuk menilai pelayanan orang lain. Janganlah kita hadir untuk menjadi penilai pelayanan orang lain, bahkan menjadi hakim atau juri yang memberi nilai. Marilah kita pergunakan sisa hidup yang ada untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bersaksi, memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Injil yang menyelamatkan, Injil yang melepaskan, Injil yang menyembuhkan, Injil yang memulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beliau memberikan nasihat dan masukan sebelum kita kembali ke rumah Bapa. Marilah kita menyiapkan buah-buah yang menyenangkan hati Bapa dengan semua pertanyaan khusus. Adakah jiwa-jiwa yang kita bawa untuk Tuhan? Dan beliau menegaskan, bukan yang lain. Jadi jangan berpikir beliau hanya berkutat di dalam konteks kesembuhan. Kesembuhan itu hanya sebagai salah satu cara beliau untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan, bahwa Yesuslah yang akbar, Yesuslah yang besar, Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, di mana manusia mendapatkan keyakinan keselamatan. Kuasanya besar, dipertontonkan, didemonstrasikan untuk memuliakan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan beliau kembali menegaskan bahwa apa yang menjadi buah kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu adalah buah dari iman kita. Oleh karenanya, marilah kita lewat perbuatan kita, lewat prestasi yang sudah kita raih, oleh karena kita giat dan sungguh-sungguh untuk Allah, hal itu menjadi perangsang yang mendorong dan memotivasi orang-orang lain untuk hidup menjadi berkat, bahkan menjadi teladan bagi sesama.
Tetapi beliau menegaskan, ini menjadi perhatian serius kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Didikan juga bisa terjadi oleh karena adanya pelanggaran undang-undang ITE. Oleh karena seringkali menempatkan dirinya sebagai seorang provokator. Maka akhirnya kalau tersangkut hukum atau pidana penjara menjadi tersangka, ya itu adalah buah yang ditabur dari sikap yang tidak terpuji. Oleh karenanya, beliau menegaskan, jangan sampai pada akhirnya nasi menjadi bubur, atau menyesal kemudian tidak ada guna. Menyesallah sekarang, sadarlah sekarang, supaya tidak masuk kepada ranah hukum yang mana di sana ada undang-undang ITE yang perlu kita perhatikan secara serius. Saudaraku dikasihi Tuhan, beliau juga memberikan penjelasan, nasihat kepada setiap kita. Jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa sok paling suci atau paling benar dalam hidup. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena suatu hari kita akan dimintai Tuhan pertanggungjawaban. Kita akan menghadap Tuhan. Jangan sampai kita berbuah gosip. Jangan sampai hal-hal yang negatif yang mendominasi warna hidup kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang busuk, iri hati, dengki, menghakimi dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Beliau menyampaikan nasihat berikutnya, nyatakanlah iman lewat perbuatan kita. Karena apa? Prestasi atau apa yang kita buat, lakukan dan kerjakan adalah bagian dari kita benar-benar percaya, yakin, dan beriman kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, pesan terakhir yang disampaikan oleh beliau, suatu saat siapapun kita, tua, muda, besar, kecil, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun gelar kita, beliau mengatakan kita ada saatnya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita tidak akan membawa harta benda. Kita juga tidak akan membawa gelar doktor dan berbagai macam penghargaan yang kita raih. Tidak, saudaraku. Bukan juga bangunan fisik dari sebuah gereja. Tidak. Tapi apa buah yang telah kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Maka di dalam kitab Matius dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang taat dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyambut kita dengan perkataan demikian. Jangan sampai terlambat akhirnya hanya penyesalan yang terjadi. Saudara dikasihi Tuhan, mari biar nasihat yang disampaikan hambanya Pastor Rani Simon ini boleh kita simak, dengar, kita terima dengan kerelaan hati, khususnya kepada saudara-saudaraku yang merasa diri pendeta hamba Tuhan, baik senior maupun junior, dimanapun berada. Mari kita jangan sibuk mencampuri urusan orang lain yang sudah berbuah dengan debat. Kita coba untuk kita rusak apa yang sudah dibangun oleh Tuhan melalui hamba-hambanya dalam sebuah tim atau pribadi tertentu. Mari kita saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan satu dengan yang lain, bukan saling mencekal, bukan saling melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Karena sesungguhnya kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Karena ulasan saya ini menjadi satu pemikiran bagi kita semua, khususnya bagi pendeta hamba Tuhan, senior maupun junior. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.